Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kemis minggu keempat. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Inneke Hano Kansil, STH MSI, Sekretaris BP Majelis Kemis Resort Imbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Dalua Seku Nati Nalun, dinyanyikan dua kali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 26 dan 27 yang berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya mengajak jemaat berdiri. Setelah bersama kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya dalam hidup kita setiap saat, kita tidak bisa melaksanakan semuanya itu dengan sempurna. Hal ini dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8-10 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan bahamilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Aku mencintai
Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, mari kita berdoa untuk doa syukur, doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur ternaik kehadiran-Mu ya Bapa di sorga. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang selalu bersama kami. Dalam penyertaan-Mu saja kami meyakini kami hidup sampai hari ini. Dan dalam pertolongan-Mu kami diberi kekuatan, kesehatan untuk menikmati hidup itu. Kami bersyukur bersama kami sebagai satu persekutuan Jemaat Zaitun. Ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami memuji Tuhan dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa di sorga, ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini, kami memohon urapan Roh Kudus Tuhan bersama kami, supaya kami semua ketika firman-Mu kami dengar, kami mengerti, kami juga mau untuk dituntun terus sesuai firman-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup setiap saat. Ya Bapa di sorga, bersabdalah dalam kerinduan akan firman-Mu menjadi bagian hidup kami, anak-anak-Mu. Kami mau melangkah di dalam Tuhan. Dalam urapan Roh Kudus Tuhan kami percaya kami mampu menjadi pelaku kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup dan berkuasa
kuasa. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab. Firman Tuhan hari ini bagi kita semua, Gereja Masehi Injil Saniyata Laut, terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-48. Kejadian 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 bacaan kita. Saya mengajak untuk kita membaca berbalasan firman ini. Saya membaca ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah bisa mempersiapkan Alkitab dan kita membaca ayatnya yang genap. Dengan tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanya kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya." Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simon. Dan keturunanmu yang engkau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang musuh, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya,
nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang akan memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan kanan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amoni." Demikian firman Tuhan bagi kita semua, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan hidup kita. Hendaklah kita semua menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oh
kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami untuk memberikan persembahan pada hari ini. Berkatilah persembahan kami ya Bapa, berkatilah mereka yang sudah memberi atau yang belum. Berkati juga persembahan ini ya Bapa, supaya dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu. Inilah kami ya Bapa yang datang kepadamu, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Malung Semahe. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasih, kita masih ada di rumah masing-masing dalam ibadah minggu kita. Tetapi sekali lagi, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita menghadirkan nama Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini Gereja Masri Injil Sangita Laut memberikan bacaan bersama lewat Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 yang kita baca tadi, yang bercerita tentang Yakub memberkati cucunya, kedua cucunya anak dari Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Saya mungkin katakan bagi kita semua, kita mengenal siapa Yusuf. Dalam kitab Perjanjian Lama, kalau bercerita tentang Yusuf, saudara, tokoh yang satu ini pasti kita semua mengenal dia. Dan saya pribadi juga sangat kalau bisa dikatakan ketika mendengar cerita hidupnya, bagaimana Tuhan memakai dia, orang percaya akan katakan kalau kita mau hidup seperti Yusuf, pasti kita juga akan diberkati seperti Yusuf. Yusuf, saudara, adalah putra ke-11 dari Yakub. Yakub yang bacaan kita sering katakan Israel, itu adalah Yakub. Dan Yakub dari ke-11 anaknya sebelum Benyamin lahir, karena ada anaknya Yakub itu ada 12, bisa dikatakan bahwa Yakub sangat sekali mengasihi Yusuf. Bisa
dikatakan karena dia anak bungsu saat itu sebelum lahir Benyamin. Yakub sangat mengasihi Yusuf, berdua istrinya yaitu Rahel, sehingga ketika Yusuf semakin beranjak dewasa, diceritakan bahwa orang tuanya Yakub dan Rahel membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ya, kita cerita Yusuf dulu untuk kita masuk ke dalam bacaan kita. Dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, itu membuat saudara-saudaranya itu membenci Yusuf karena dia sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Kita bisa membayangkan saja di rumah kita punya anak 11, ya anak 2 saja, satu agak diperhatikan lebih, yang satunya udah mulai kelihatan kok cuman satu yang dapat, apalagi ini 11. Hanya Yusuf dalam cerita dalam Alkitab dikatakan bahwa Yakub memerintahkan untuk membuat jubah yang maha indah bagi dia, dan itu membuat ke-10 saudaranya itu membenci dia. Dan lebih lagi, ketika Yusuf menceritakan mimpinya, yang dalam mimpi itu menunjukkan bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, dia akan menjadi penguasa. Dia akan berkuasa atas keluarganya. Hal ini membuat saudara-saudaranya semakin membencinya. Dan dari cerita selanjutnya kita bisa katakan bahwa bagaimana ke-10 saudaranya mengupayakan untuk membunuh dia, tetapi kakak mereka yang paling tua yaitu Ruben tidak setuju, sehingga mereka melempar Yusuf ke dalam sumur dengan maksud supaya Ruben mengambilnya kembali. Tetapi ketika Ruben pergi, saudara-saudaranya ini menjual Yusuf dan dia menjadi budak di tanah Mesir. Perjalanan seorang Yusuf, saudara, mengalami berbagai macam getirnya hidup, tidak membuat ia lupa pada Tuhan. Sehingga ketika ia ada di Mesir, ia ada dijual kepada seorang pejabat tinggi di Mesir yang bernama Potifar. Dan bagaimana juga ia ketika ada di sana, ia dituduh menggoda istri dari Potifar, dan karena dendam Yusuf tidak menginginkan itu, maka istri Potifar menuduh bahwa Yusuf mau memperkosanya, sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Sampai di sini, saudara, ketika dia ada di dalam penjara, berkat Tuhan tidak tertutup untuk Yusuf. Berkat Tuhan terus mengikuti Yusuf ketika ia ada di dalam penjara. Dan ketika ia menafsirkan mimpi 2 tahanan, dan juga ia menafsirkan mimpi sang raja, maka dia, karena hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, saudara Yusuf ditetapkan sebagai penguasa di Mesir. Dan cerita ini kita bisa katakan bahwa kehidupan seorang Yusuf ketika ia mengalami berbagai macam pergumulan, pergolakan hidup, dia tidak hanya dibenci oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, tetapi ketika dia di Mesir, dia adalah sebagai budak, dan ketika ia ada di rumah seorang pejabat Potifar, di sana dia juga dituduh melakukan kejahatan. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dan akhirnya karena hikmat yang Tuhan berikan, Yusuf, saudara, diangkat sebagai penguasa Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 di bawah sang raja sendiri.
dan dia dipekerjakan untuk bertanggung jawab mengumpulkan hasil panen pada tahun-tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir dan menjualnya pada penduduk Mesir dan bangsa-bangsa yang lain. Apa yang kita mau lihat dari hidup seorang Yusuf? Saudara, kisah Yusuf di cerita Alkitab kita mau katakan bahwa ini menunjukkan bagaimana dalam kedaulatan Allah itu selalu bekerja mengalahkan kejahatan untuk menggenapi rencananya bagi manusia, menggenapi rencananya bagi orang-orang yang dipilih oleh Dia. Karena setelah semua apa yang Yusuf alami dalam hidupnya, saudara, kita bisa melihat bahwa tangan Allah ada di balik semua peristiwa-peristiwa yang ia alami dalam kehidupannya. Dan ketika ia menjadi penguasa dan kelaparan terjadi di tanah Kanaan, keluarganya, saudara-saudaranya datang. Dan dari cerita itu kita bisa katakan, saudara, bahwa benar apa yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai ayat 5 dan 8. Ketika saudara-saudaranya tahu bahwa dia adalah Yusuf, mereka sangat ketakutan. Tetapi Yusuf katakan, sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Orang yang mengerti rencana Allah akan berbicara seperti Yusuf, bahwa apa yang dialami dalam hidup hari-hari kemarin, ketika terjadi persoalan, ketika terjadi masalah, dan ketika hari ini kita masih melihat bahwa kita diberikan Tuhan kekuatan dan kita masih menerima berkat dari Tuhan, kita katakan semuanya itu karena berkat dari Tuhan. Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, jangan sedih karena kamu telah menjual aku ke sini. Itu semua karena rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Yusuf membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim, untuk diberkati oleh Allah. Saya kira kita semua sependapat kalau saya mau katakan bahwa kedua anak Yusuf ini pasti hidup mereka serba berkecukupan. Anak penguasa di Mesir, anak orang nomor 2 di Mesir. Pasti hidup mereka itu sangat berkecukupan dari harta kekayaan orang tuanya. Tetapi ketika bacaan kita dalam ayat 1 katakan begini, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Dan ayat 2, lalu dibawanya kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Hati seorang anak yang patuh pada orang tua, hati seorang anak yang tahu bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya hanya biasa-biasa saja, saya berpikir juga Yusuf tidak akan bawa kedua anaknya kepada Yakub. Yusuf membawa kedua anaknya untuk menemui Yakub. Saudara, dalam pengertian saya sebagai seorang anak, saya membawa kedua anak saya kepada orang tua saya adalah karena hormat, karena patuh, karena cinta yang lebih untuk orang tua. Tidak disampaikan bahwa Yusuf bermaksud membawa kedua
Tapi ketika dia membawa kedua anaknya kepada Yakub, kepada orang tuanya, kepada Israel dalam bacaan kita, langsung Israel, yaitu Yakub sendiri katakan bahwa dia akan memberkati kedua anak dari Yusuf, kedua cucunya. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, bacaan kita katakan bahwa Yusuf mengatur kedua anaknya, Manasye dan Efraim, itu dalam posisi berkat. Biasanya berkat itu selalu gini. Kalau tangan kanan itu selalu dianggap bahwa dia sopan. Dianggap kalau berkat itu nggak ada pendeta memberkati dengan tangan kanan. Kalau hanya satu, pasti tangan kiri, pasti tangan kanan. Sehingga Yusuf memberikan posisi Manasye sebagai yang tua ada di bawah tangan kanan dan Efraim yang bungsu ada di bawah tangan kiri. Dalam pengertian berkat itu, dan tangan kanan ada di posisi Manasye yang adalah yang sulung. Tetapi dalam berkat itu justru Yakub memutar kedua tangannya. Ia memutar kedua tangannya. Tangan kanan ada di Efraim dan tangan kiri ada di Manasye. Dikatakan dalam bacaan kita ayat 14, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Yusuf melihat ini, dia menganggap bahwa ini karena orang tuanya, karena Yakub itu sudah tua. Disampaikan juga bahwa ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Dan katakan bahwa matanya sudah mulai rabun. Yusuf berpikir karena orang tuanya yang sudah tua, maka sudah lupa dengan berkat itu. Tapi ayatnya yang ke-19 katakan, ketika Yusuf mau katakan bahwa, dan ayat 17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim dan hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab Manasye itu yang sulung dan Efraim itu yang bungsu. Tetapi jawab dari Yakub adalah, aku tahu anakku, aku tahu. Dua kali Yakub katakan bahwa ia tahu bahwa posisi itu sengaja ia lakukan. Ini mau menandakan kepada kita, saudara, bahwa yang tua, anak yang sulung itu selalu memang dianggap paling dewasa ya. Ada orang Sangir itu ada yang kita selalu dengar ungkapan yakang ganti gawuran. Yang tua itu adalah pengganti orang tua karena dia dianggap sebagai yang dewasa. Dan juga yang tua itu harus selalu dihormati. Sehingga kalau jangan heran kalau setiap ada acara, misalnya ada Natal, semua harus kumpul di rumah yang paling tua. Kalau tidak datang yang tua udah mulai nggak datang karena merasa posisi yang paling tua itu harus selalu dihormati. Yang pertama itu harus menjadi yang utama. Dan ini juga, saudara, budaya ini juga berkembang di Israel pada zaman kitab Kejadian, bahwa yang utama itu adalah anak yang paling sulung. Tetapi dalam persoalan berkat yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini, saudara, kita harus katakan bahwa seringkali manusia
mengukur berdasarkan pertimbangan manusia itu sendiri. Yusuf mengukur pertimbangan bahwa ayahnya salah melakukan berkat, sehingga ia mencoba untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa itu salah, yang tua itu Manasye, sehingga dia harus diberikan tangan kanan. Tetapi pemilihan dan berkat Allah, saudara, tidak terikat pada kriteria kita. Efraim dan Manasye sama-sama diberkati Allah, dan kepada mereka ia menjanjikan penyertaannya sampai ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa katakan bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita, saudara, itu tidak menyangkut masalah materi saja. Kita seringkali melihat berkat itu dari materi. Ketika kita naik jabatan, kita katakan oh kita diberkati. Ketika gaji naik, itu kita diberkati. Berkat Tuhan itu juga adalah mengenai perkara-perkara rohani. Ketika kita masih diberikan Tuhan kekuatan, ketika hidup kita masih ada dalam damai sejahtera, ada dalam ketenteraman, ada dalam perlindungan dari Tuhan, saudara, dan berbagai berkat yang diberikannya kepada kita, mari kita memahami dengan iman bahwa semua itu Tuhan berikan bagi kita dengan berkat dari surga. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Kita diberkati Tuhan sampai hari ini. Dan kita, saudara, sebenarnya tidak pernah kekurangan berkat dalam hidup kita. Kalau kita terus berjalan dalam terang firman Tuhan, kalau kita terus berjalan dan kita percaya pertolongan Tuhan selalu diberikan bagi kita semua, anak-anaknya. Yakub katakan bahwa ia tahu bahwa Manasye itu yang musuh, dan ia tahu bahwa Efraim itu yang musuh. Tetapi ia katakan bahwa semua mereka itu diberkati Tuhan, dan harus diakui bahwa Efraim akan menerima lebih dari itu. Itu semua karena Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Dalam nats pembimbing kita hari ini kepada bangsa Israel, Allah memberikan dua pilihan. Pilihannya itu adalah berkat, dan pilihan yang kedua itu adalah kutuk. Dikatakan, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara, Alkitab menegaskan kepada kita, jika kita taat melakukan kehendak Tuhan, berkat Tuhan pasti akan mengikuti hidup kita. Sebaliknya, ketaatan, ketidaktaatan dalam hidup kita, itu yang akan menghambat berkat Tuhan, dan itu akan mendatangkan kutuk. Artinya, janji Tuhan mengenai berkat itu pasti akan digenapi dalam hidup kita, asalkan kita memiliki ketaatan dan melakukan kehendaknya. Sebagai keturunan Abraham, rohani kita hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Dan saat ini meskipun kita sedang berada dalam situasi yang bisa dikatakan sangat buruk, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti secara manusia,
yang kita sedang hadapi. Tapi ketika kita punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong dan memelihara kehidupan kita, karena Dia adalah Sang Penolong itu sendiri, maka di situasi apapun saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan tetap menjadi bagian hidup kita. Dia bersama dengan kita. Kita masih bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan. Kita masih bersyukur di perjalanan kehidupan kita masih banyak berkat Tuhan yang kita terima. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang masih dihadirkan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk terus hidup mengikuti Tuhan, untuk terus hidup dengan percaya bahwa hanya karena Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan saja kita boleh menjalani hidup ini, dan kita percaya ada hari esok yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita, seperti perjalanan seorang Yusuf. Dan dia ketika dia membawa kedua anaknya untuk diberkati, dia percaya bahwa kedua anaknya juga hidup dalam berkat Tuhan lewat orang tuanya. Saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini adalah dalam kehidupan kita, ada kalanya janji Tuhan itu seakan-akan melenceng dari hidup kita. Ada banyak hal, ada banyak program, ada banyak rencana, ada banyak acara yang tahun ini sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita percaya, jangan khawatir, terus pakai Tuhan, terus cari Tuhan. Karena saudara, seringkali Tuhan memakai jalan yang memutar itu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jangan menyalahkan Tuhan dengan rencana, dengan acara yang tidak terlaksana kemarin sampai hari ini. Justru ketika kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita, kita akan kembali dibawa Tuhan ke jalan di mana Dia berjanji akan memberkati dan memakai kita untuk menjadi berkat. Mari terus lakukan kehendak Tuhan, saudara. Mari terus jalankan hidup walaupun di situasi sulit ini. Tetap percaya pertolongannya, jangan ragukan kuasanya, minta berkatnya, dan kita percaya ada hari esok yang indah untuk kita semua, di tengah keluarga kita, untuk hidup anak-anak kita, dan bagi kita semua yang terus mengandalkan Dia adalah Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati, bersama dengan kesaksian seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa untuk doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di hidup kami hanya karena kuasa Tuhan kami masih ada dan kami menikmati hidup dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Berkat-Mu menjadi bagian kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai, dengan sukacita dalam hidup kami setiap saat. Kami bersyukur juga dalam satu persekutuan. Kami masih menghadirkan diri dalam persekutuan untuk memuji Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa di sorga, persekutuan kami di rumah kami masing-masing terus mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Engkau memberkati kami di tengah keluarga kami. Dan biarlah berkat-Mu terus dalam hidup kami sebagai orang percaya. Di minggu ini kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga. Dalam satu persekutuan Gereja Masehi Injil Sangihe Talau, kami berdoa biarlah kiranya kasih Tuhan menaungi kami. Mulai dari sinode, resort yang ada, khususnya resort Indonesia Barat, jemaat-jemaat yang ada, khususnya jemaat-jemaat yang ada di resort Inbar dan lebih khusus jemaat Zaitun yang ada di sini. Berkati kami semua Tuhan dalam pelayanan, dengan program kerja kami semua. Biarlah dalam penyertaan Tuhan, kami semua ada dalam pelayanan bersama hanya untuk Tuhan. Dan kami berdoa untuk Gemis Jemaat Zaitun. Tuhan, Engkau memberkati kami semua sebagai BPMJ, sebagai majelis jemaat, sebagai anggota jemaat. Engkau memberkati program kerja pelayanan di tahun ini. Biar kiranya Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa untuk status tanah dan gedung gereja yang ada di Keramat ini. Kami percaya juga dalam penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, semua terbuka dan kami melihat ada sukacita karena tangan Tuhan bekerja bersama dengan kami yang ada di sini. Dalam kerinduan untuk kami tetap ada beribadah di tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Ketika kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, dalam persiapan kami untuk kembali beribadah di gedung gereja, biar kiranya semuanya ini boleh berjalan dengan baik dan dalam penyertaan Tuhan, kami percaya semuanya boleh terlaksana. Anggota jemaat dan simpatisan yang saat ini mengikuti ibadah dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati dalam pekerjaan, Engkau memberkati dalam usaha masing-masing, dan Engkau memberkati setiap keluarga dalam hidup persekutuan di dalam Tuhan ini. Di minggu ini Bapa di sorga, kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang ada di Gemis Zaitun. Kami berdoa untuk keluarga Tom Tubio Korputi, keluarga Urbanus Tameren, keluarga Watimena Peter, keluarga Latul Sitompol, keluarga Lalu Bunda Takumansang, keluarga Lengkoan Maindokar. Dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, keluarga-keluarga ini diberkati Tuhan. Dan kami semua ada dalam sukacita ketika kami percaya dalam pertolongan, dalam penyertaan Tuhan. Hidup kami terus ada dalam sukacita menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Untuk anggota jemaat yang ada dalam sukacita karena hari ulang tahun, Tuhan Engkau bersama mereka.
Sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah mereka terus diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Lisabella Tomodok sayang, Ibu Etni Katian Daud Tundan. Mereka bersukacita di minggu ini karena hari ulang tahun yang Tuhan berikan. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang bersukacita karena hari ulang tahun di minggu ini, dan juga yang akan berulang tahun di minggu depan. Kami mendoakan Bapak Adrian Totan, Ibu Rosalisa Siang Makpal, Penatua Neti Sasti Makagiansa, Ibu Ruli Sayang Paulus. Dalam kasih setia Tuhan, Engkau tambahkan usia mereka, Engkau bersama dengan mereka, dan mereka diberi Tuhan kekuatan. Engkau bersama dengan memberi mereka kesehatan. Biar Tuhan panjang umur menjadi bagian mereka, dan berkat-Mu terus mengalir dalam hidup mereka. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga, juga untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau menolong mereka. Kami mendoakan Bapak Yustin Gagana pasca operasi, Ibu Musa Hamil dalam pemulihan, Saudara Arnold Lolong pasca operasi, Bapak Emmanuel Tarigan pasca kecelakaan, dan Bapak Tan Eksui yang saat ini sedang sakit, orang tua dari Bapak Adrian Totan. Dalam kasih setia Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, pengharapan-pengharapan mereka Tuhan dengar, doa-doa kami semua Tuhan Engkau dengar, dan kami percaya ketika Tuhan ada bersama dengan mereka, dan mereka juga mengandalkan Tuhan, keluarga mereka mengandalkan Tuhan, dan kami semua memohon kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, Tuhan Engkau pulihkan mereka, dan mereka disembuhkan. Kami mendoakan untuk orang tua kami yang lanjut usia, juga Ibu Janda, Bapak Duda, dan anak yatim piatu. Kasih setia Tuhan terus menolong mereka, dan biarlah kami terus ada dalam sukacita, dan kami terus menerima berkat Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah penolong kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga untuk kehidupan anak-anak kami yang sudah lulus, yang naik kelas, dan yang sedang mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Ajarkan kami sebagai orang tua untuk terus mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan anak-anak kami, supaya kehidupan mereka tidak jauh dari hadapan Tuhan. Mereka menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Hidup mereka diberikan sukses, dan kami percaya itu Tuhan berikan bagi hidup anak-anak kami. Ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu di banyak pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika saat ini kami masih ada di rumah kami masing-masing dalam ibadah kami, dalam pengharapan kami, ketika kondisi bangsa dan dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bapa di sorga, biar kiranya Engkau sumber pertolongan kami, Engkau yang adalah dokter sorgawi, Engkau bersama dengan kami semua, Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan Engkau memulihkan mereka. Engkau membentengi kami, untuk kami dijauhkan dari virus ini, dan di dalam kasih Tuhan, hidup kami terus berjalan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Kasih setiamu bersama kami, biarlah kehidupan kami terus diberkati Tuhan. Ampuni kami Bapa di sorga, sertai kehidupan kami dalam satu persekutuan, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami memohon kepada Tuhan dalam pengharapan-pengharapan kami. Kami terus percaya Tuhan sumber berkat menaungi kami semua. Ini doa kami Bapa di sorga, kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 26 Juli 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Inneke Hanokansil STH FSI yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu 2 Agustus 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Iriani Nisa Awai MTH. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 27 Juli 2020 dan Jumat 31 Juli 2020 pukul 19 sampai 20.30 Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Mari duduk berdiri sambil menyanyikan lagu bahasa daerah Sumake Patung. Sumake
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, percayalah terus bahwa berkat Tuhan terus menjadi bagian hidup kita orang percaya. Mari terus jalani hidup dalam percaya kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kembali kita mengkidungkan Sumat Depato ayat yang kedua.